Mendapatkan informasi akan adanya pesta sabu, tim Sat Narkoba Polres Labuhan Batu bergerak menuju sebuah rumah yang berada di Desa Janji Bilah Barat, Sumatera Utara. 4 pria tertangkap basah tengah menggelar pesta sabu. Siapa itu? Polisi mencoba menginterogasi para pelaku dan menggeledah lokasi, hingga akhirnya mereka menemukan 2 paket besar dan bong sabu. Keempat orang yang diamankan diketahui merupakan warga asal Labuhan Batu dan Aceh yang saat itu sedang bertransaksi dan menyempatkan diri untuk menggelar pesta narkoba. Angkat BB-nya. Dua dan barang bukti jenis sabu sekitar 100 gram. Mereka adalah warga Aceh dan barang bukti sabu yang kita sita itu diperoleh mereka dari Medan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sengketa tanah warisan, anak dan ibu kandung di Jember, Jawa Timur saling lapor polisi. Sementara itu diduga terlibat aksi kejar-kejaran antar geng, seorang remaja tewas setelah tercebur ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Ngadianto. Tim Basarnas dan relawan berusaha mengevakuasi remaja berinisial DR yang terpental ke dalam sungai sedalam 3 meter di Kelurahan Sindua di Sleman, Yogyakarta. DR terlempar dan tercebur ke sungai Selokan Mataram usai motor yang dikendarainya menabrak pohon di sisi kiri jalan. Kejadian bermula saat DR dan 3 remaja lainnya berboncengan pada satu sepeda motor melaju melawan arah menuju ke Godean. Diduga keempatnya terlibat aksi kejar-kejaran antar geng remaja lain hingga melaju dengan kecepatan tinggi. Korban yang tak mampu mengendalikan kendaraannya langsung menabrak pohon di sisi kiri jalan. Akibatnya DR terlempar dan tercebur ke dalam sungai dan sempat terbawa arus. Kurang lebih 150 meter dari LKM, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ada pihak korban yang pada saat itu mengendarai kendaraan melawan arah. Satu kendaraan itu dinaiki oleh 4 orang. Untuk sepeda motor sekarang kita amankan di Mapolsek Mati. 3 remaja lain yang ikut berboncengan yakni SN, TD, dan BS mengalami luka. Kini kasus tersebut masih dalam pendalaman dan penanganan Polsek Melati, Sleman, Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji untuk CSI RTV. Seorang wanita paruh baya terekam kamera CCTV saat beraksi menipu seorang penjaga warung dengan modus isi saldo uang elektronik. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja sih? Ulala, gimana kemarin 17-annya? Seru dong. Wah, tapi acara Karnaval 17 Agustusan di sekitar Pasar Labuan Pandeglang, Banten kemarin malah kacau. Penyebabnya karena kelakuan wanita bersepeda motor yang tiba-tiba nerobos barisan karnaval warga nih. Entah maksudnya apa, tapi si mbak ini nerobos dengan bunyiin klakson kenceng-kenceng, terus pakai joget-joget segala lagi.
Udah bisa ditebak kelakuan si mbaknya ini otomatis memancing amarah para peserta dan panitia karnaval. Bukannya minta maaf, elah si mbaknya malah makin nantangin orang-orang yang negur dia. Waduh. Warga yang udah memuncak banget nih keselnya sampai nyiramin air mineral ke arah si mbaknya. Warga sih bilang numpang lewat boleh aja, tapi nggak dengan klakson kenceng sambil joget-joget juga dong. Padahal lewat jalan lain juga bisa loh, nggak nekat nerobos kepadatan warga gini. Kan ngeri ya kalau tiba-tiba ada peserta karnaval yang ketabrak gimana? Ya lanjut diproses di kantor polisi lah. Akhirnya si mbak penerobos ini pergi juga deh setelah disiram air di kepalanya walau masih sambil ngedumel. Aduh, si mbaknya jiwa nasionalismenya mana? Emang nggak bisa ya nunggu bentaran doang? Karnaval paling berapa lama sih? Matahari panas dikit juga bubar, sabar. Kita lanjut yuk. Nih lagi-lagi penipuan duit di warung yang nyediain jasa uang elektronik atau jasa isi saldo uang elektronik. Kali ini pelakunya seorang emak yang mukanya kerekam jelas nih di CCTV. Si emak ini datang kan ke salah satu warung sembako dan pulsa, terus minta isiin uang elektroniknya sebesar Rp500.000. Nah, di sini nih lengahnya si penjual. Dia nggak minta duit 500.000-nya dulu, tapi main isi-isiin aja tuh. Ada yang bisa tebak nggak si ibunya bilang apa sampai akhirnya bisa kabur? Wajah si emak ini terpampang nyata dan udah berseliweran di semua media sosial. Penjualnya sih kelihatan gak curiga sama sekali ya sama si emak. Karena ya mungkin jarang gak sih emak-emak gini jadi penipu yang lihai. Nah ini nih yang si emaknya lakuin sampai akhirnya bisa kabur. Tuh kan, pura-pura nerima telepon, terus balik badan, mundur-mundur cantik. Ya, pura-pura sibuk, dan ya hilang deh. Pemilik warung sih emang belum ada lapor ke polisi ya, tapi dia ngasih pelajaran banget buat semua warung-warung sejenisnya nih. Prinsipnya apa? Ingat ya, duitnya harus dikasih duluan, baru deh saldo terisi. Kita lanjut yuk ke viral yang terakhir nih, ada apa ya? Berita viral berikut ini bikin Miss Binal kesel banget. Ada remaja perempuan yang dianiaya sama emak-emak setelah dituduh mencuri bayam di halaman rumahnya. Kejadian ini terekam CCTV rumah warga di Arah Tunggal Selesai, Langkat, Sumatera Utara. Perkara seikat bayam, jadi bikin remaja ini lebam-lebam. Jadi si korban ini pas lewat depan rumah si emak emang lagi bawa seikat bayam juga. Terus si emak ini nuduh deh tuh kalau bayam yang dibawa korban itu pasti dari depan rumah saya ya. Korban pun ngejelasin kalau bayam ini bukan dari tanah ibu kok. Tapi si pelaku nggak peduli sama pembelaan korban dan makin menjadi sampai nampar wajah si korban. Kasihan. Ibu si remaja yang nggak tega anaknya diperlakukan begitu cuma bisa nangis nih say. Dan dia pun dapat penjelasan nih dari korban kalau bayam yang dibawa itu dikasih sama kakek korban. Nah ternyata bayam dari kakek korban ini dikasih juga dari anak si emak yang nampar korban itu. Aduh salah paham kan jadinya. Sekali lo mamanya tadi udah berlinang-linang air matanya. Kakak mau nanya. Wah, kalau si ibu korban nekat lanjut proses hukum karena tindak penganiayaan sih bisa aja tuh. Tapi enggak ya ternyata. Inilah ya say, pentingnya komunikasi nih. Biar apa? Biar nggak salah paham berujung kekerasan fisik kayak gini.
Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV sisi lain tindak pidana. Hai sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Run. Ya sahabat, sudah kita saksikan bersama ya video CCTV aksi kejahatan. Di mana ada 2 orang nih yang lagi berusaha untuk mencuri tabung gas. Yang beratnya ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo gitu. Namun ternyata aksi pencurian ini gagal karena ketahuan nih sama pemiliknya dan langsung diteriakin maling, maling. Nih kita lihat lagi ya sahabat videonya nih. Nih mereka tuh udah lihat-lihat, oh ternyata nih ibu-ibu ini nih sadar dan mereka langsung lempar begitu saja tabung gasnya dan kabur terbirit-birit. Ya sahabat, saya punya tips nih dalam mencegah pencurian tabung gas. Kita memerlukan beberapa tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan di rumah ataupun di tempat usaha, yaitu penyimpanan yang aman. Simpan tabung gas di tempat yang sulit dijangkau oleh orang luar, seperti di dalam rumah atau di ruang tertutup dan terkunci. Jika tabung gas disimpan di luar, pastikan area tersebut memiliki pengamanan yang cukup, misalnya dengan memasang pagar atau pengunci tambahan. Selanjutnya kamu sahabat bisa gunakan gembok atau rantai untuk mengunci tabung gas ke dinding, lantai, atau pintu. Ini akan menyulitkan pencuri-pencuri ini untuk pergi membawa tabung gas tersebut. Jangan lupa sahabat, jalin kerjasama dengan tetangga. Tetap komunikasi dengan tetangga sekitar. Sehingga kita bisa saling memberitahu nih apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Dan juga pasang penerangan yang baik. Kalau dari video ini mereka bisa leluasa mencuri pada siang hari. Tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa beraksi pada malam hari yang mungkin sudah sepi aktivitas masyarakat. Sehingga sahabat butuh penerangan yang baik untuk meminimalisir tindak dari pelaku kejahatan. Ya sahabat, semoga dengan mengambil langkah-langkah ini bisa membantu untuk mengurangi resiko pencurian tabung gas di sekitar rumah sahabat ya. Segitu dulu video CCTV hari ini sahabat, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Berusaha menghindari razia, seorang juru parkir tewas tertabrak truk kontainer di Jalan Raya Cilincing, Koja, Jakarta Utara. Warga yang terprovokasi mengamuk dan melukai belasan anggota Satpol PP. Aduh, mati. Beginilah kondisi Suhartono yang tewas usai tertabrak truk kontainer di Jalan Raya Cilincing, Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya pria berusia 46 tahun yang berprofesi sebagai juru parkir atau Pak Ogah itu panik saat melihat petugas Satpol PP sedang patroli. Korban yang berusaha kabur justru tertabrak truk kontainer yang melintas hingga korban tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara sopir truk melarikan diri. Warga yang emosi pun menuduh petugas Satpol PP menjadi penyebab kecelakaan itu dan menganiaya 14 petugas Satpol PP, 2 diantaranya mengalami luka parah. 2 kendaraan operasional petugas Satpol PP juga ikut dirusak. 2 unit mobil dinas patroli Satpol PP Kecamatan Koja saat itu sedang melaksanakan patroli rutin dan kegiatan razia daripada juru parkir melintas di TKP. Nah, kemudian salah satu parkir liar ini melarikan diri dan tertemper mobil trailer yang saat itu melintas. Untuk anggota Satpol PP di lokasi ada pengeroyokan dari warga sebanyak 14 personel kami dan 2 yang parah sedang berobat ke rumah sakit Koja. Untuk 2 lagi
mobil patroli berparkir di Kali Kresek. Dan di situ pun mobil kami dirusak oleh warga sampai hancur, bisa lihat sendiri di belakang ini. Kasus ini telah ditangani oleh Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Polisi juga kini tengah mengejar para pelaku pengeroyokan dan perusakan mobil Satpol PP. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. Seorang anak dan ibu kandungnya saling lapor lantaran bertikai terkait lahan waris yang berada di Semboro, Jember, Jawa Timur. Upaya mediasi berlangsung alot dan tak kunjung menemukan kesepakatan hingga berujung persidangan. Keributan ini sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya di tanah waris milik almarhum Joyo sejak ia meninggal pada tahun 2019 lalu. Perseteruan melibatkan anak dan ibu kandungnya, di mana sang anak sering dituduh mencuri jeruk sebanyak 8 ton di lahan perkebunan yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Jember, Jawa Timur. Kita itu memunculkan gugatan. Nah, ini buktinya. Pertama yang dilaporkan Yunus ini kena wajib. Dasri, suami serta anaknya bahkan kini berstatus sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh ibu kandungnya ke Polsek Semboro. Dasri pun tak tinggal diam, ia turut melaporkan balik Minati, ibu kandungnya. Melakukan gugatan ini satu yang pertama adalah karena klien kami pertama semula Yunus itu ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian sektor Semboro dengan pasal pencurian dalam keluarga. Sedangkan notabene di tanah tersebut itu adalah ada hak dari ibunya. Alih-alih bisa didamaikan, kasus persengketaan dalam keluarga itu terus meruncing, bahkan sudah melalui 1 kali tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Jember. Kami menunggu itikat baik dari pihak penggugat ya. Itikat baik dalam artian klien kami ini selaku tergugat saat ini meminta agar supaya tanahnya yang tadinya dilakukan tindak pidana oleh penggugat sebelum dilakukan gugatan, agar supaya tanah tersebut dibalik nama atas nama orang tua, dalam hal ini klien kami selaku ibu kandung dari penggugat. Takut dilakukan pencurian kembali atas tanaman yang telah ditanam oleh ibu itu tadi. Sehingga akan terjadi tindak pidana untuk yang kedua kalinya. Sengketa hukum dalam keluarga ini akan berlanjut pada persidangan yang kedua yang rencananya akan digelar pada hari Kamis mendatang di Pengadilan Negeri Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Seorang pemulung yang sedang berjalan kaki ditabrak pengendara motor di Jalan Arif Rate, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban seketika terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri. Sementara pengendara motor langsung kabur. Seorang pengendara sepeda motor menabrak pemulung di Jalan Arif Rate, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 4 pagi. Usai menabrak, bukannya menolong, pelaku justru melarikan diri. Korban kemudian dibawa warga sekitar ke rumah sakit dan kini tengah mendapatkan perawatan medis akibat luka di sekujur tubuhnya. Aparat Polrestabes Makassar sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Mau pulang atau baru keluar? Karena dia tidur di sebelah, lagi mencari itu betul-betul bekas tuh. Waktu ditabrak ini sempat jadi kejar atau bagaimana deh? Mobil yang apa saya yang kejar. Oh, tapi tidak sempat dapat. Informasi dari teman ini, dia belok kiri itu motor. Menabrak pejalan kaki yang sementara mendorong becak atas nama Bahar yang bergerak dari arah utara ke selatan pada Jalan Arif Rate, Makassar. Kondisi korban sendiri seperti apa? Kondisi korban sekarang sudah ada di rumah sakit setelah Maris, masih dalam keadaan belum sadarkan diri. Namun kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Amin, usia 22 tahun. Pelaku diketahui sempat mengunjungi tempat hiburan malam dan pesta miras, serta mengendarai motor sambil bermain ponsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Seputar Investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.